Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Perkenalkan, nama saya Putra Pertama di kelas HI A2, ingin menjawab soal UAS yang diampu oleh Pak Muhammad Syaifuddin. Pada poin UAS tadi kita diminta untuk memilih salah satu soal dari beberapa soal yang tersedia di situ. Nah, saya ingin menjawab soal yang berkaitan dengan argumen saya tentang tahlil. Ada beberapa oknum atau ada beberapa argumen-argumen yang bilang bahwa tahlil itu haram, bid'ah dan lain-lain. Saya ingin menyampaikan sedikit argumen saya tentang itu. Jadi secara bahasa tahlil itu berasal dari kata halaha atau yulahu yuhalilu, maksudnya yang artinya membaca la ilaha illallah. Kita ini merujuk pada tradisi membaca kalimat-kalimat doa tertentu yang diambil dari ayat Al-Quran dengan harapan pahala itu kemudian dilimpahkan kepada orang yang meninggal. Ini saya ambil dari website online. Nah, tahlil yang biasa dilaksanakan pada hari ke-7, hari ke-4, maksudnya tahlil itu biasa dilaksanakan pada 1 sampai seminggu, 1 sampai dari 7, 40, 100, kemudian 1000 pasca ada orang yang meninggal. Dan biasanya ketika hari keberapa gitu, hari ketiga atau ke-7 itu ada berkat, bahasanya berkat ya, untuk dibawa si pentahlil. Nah, dari keempat mazhab sendiri, itu dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i sampai Hambali, membolehkan adanya tahlil. Misalnya dalam mazhab Hanafi, Imam Nawawi menyatakan dalam riwayatnya, saya hanya menyitir saja, ini saya bacakan. Disunahkan bagi peziarah kubur untuk mengucapkan salam kepada penghuni kubur serta mendoakan mayit yang diziarahi dan semua penghuni kubur. Selaras dengan itu, Imam Nawawi, Syekh Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, ini saya kutip juga dari beliau, bahwa doa istighfar sholat jenazah akan sampai kepada mayit di samping kuburannya. Namun ada juga sebagian dari mazhab Maliki yang melarang diadakannya tahlil. Mereka berdoa doa ya, atau yang doa dan kalimat thayyibah yang kita kirim ketika kepada mayit itu tidak bakal sampai gitu. Ini pendapat ini diceritakan oleh Syekh Qarafi dalam kitab Qawaidnya dan Syekh Ibnu Abi Jamrah. Saya juga mencari lagi pendapat-pendapat yang kontra di internet terkait tahlil, dan ada beberapa poin. Pertama adalah tahlil itu bid'ah karena di zaman Nabi itu nggak ada. Nah, Nabi juga tidak pernah melakukan tahlil. Bahkan ketika Khadijah wafat itu tapi tidak melaksanakan tahlil. Kemudian teman-teman wafat juga Nabi tidak melakukan tahlil. Juga para sahabat-sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, tidak ada seorang pun yang melakukan tahlilan ketika ada saudara mereka atau sahabat mereka yang meninggal dunia. Argumen kontra yang lain berpendapat bahwa tahlilan itu menyusahkan warga yang ekonominya kecil, karena biasanya kalau tahlilan ada berkat yang harus dipersiapkan oleh mereka, dan beberapa argumen menyayangkan hal itu. Nah, pendapat saya adalah saya percaya di luar konteks agama. Ini pendapat pribadi saya bahwa orang bebas melakukan apapun, mengadakan tahlil atau enggak, selama ia tidak merugikan orang lain gitu. Termasuk tahlil. Selama tahlilnya atau agenda yang ia diciptakan tidak merugikan orang lain, so why not diadakan gitu. Itu menurut saya. Dan di lingkungan saya juga tahlil juga masih eksis, terutama setelah 7 hari setelah ada orang yang wafat gitu. Dan argumen saya juga diperkuat oleh hadis dari keempat mazhab. Dari keempat mazhab itu nggak ada yang menolak tahlil. Itu bagian dari mazhab Maliki yang bilang bahwa tahlil itu
tidak boleh. Nah, apa yang saya kutip argumen saya itu, saya baca artikel dari Mojok itu bahwa bilang bahwa Nabi dan sahabatnya tidak butuh tahlil karena makom mereka sudah tinggi. Hubungan mereka dengan Allah itu sejengkal doang, sedangkan kita yang umat biasa yang masih sering berbuat dosa ini butuh jembatan untuk berhubungan dengan Allah gitu. Nah, jembatan itu dengan perkara tahlil, dengan sholawat, apa yang bisa dibilang bid'ah, itulah jembatan kita untuk mendekati diri pada Allah. Dan soal tingkat ekonomi yang kecil atau saya kira esensi dari tahlil itu doanya, bukan berkat yang dibawa gitu. Kalaupun misal pihak keluarga ada yang tidak menyediakan berkat sesuai ekspektasi, ya mungkin ada sedikit pergunjingan di situ, pergunjingan oleh masyarakat. Tapi apa sih yang nggak diberi gunjingan di kita? Ya itulah argumen saya pada orang-orang yang menolak tahlil. Ya saya pada kesempatan lain kita bisa mengelaborasi ini tentunya dengan pendampingan pihak-pihak yang lebih kredibel. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.